Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Lukas pasal 15, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga firman ini akan menjadi perenungan bagi saudara dalam melaksanakan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Puji Tuhan saudara.
konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara, saya rindu kita belajar beberapa hal dari perumpamaan ini. Dalam perjalanan kita di dunia ini, saudara, ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita belajar dari perumpamaan ini. Yang pertama, di mana anak bungsu ini akhirnya mengalami penderitaan. Di ayat 14 dikatakan bahwa ia pun mulai melarat. Dan di ayat 16 di sana ditegaskan bahwa ketika dia kelaparan, dia mau mengisi perutnya dengan ampas, itu pun tidak ada yang memberi. Sampai akhirnya dia menyadari keadaan itu. Dia berkata di ayat yang ke-17, saudara, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi anak bungsu ini adalah anak yang begitu nyaman di rumahnya, menikmati segala sesuatu ketika dia dekat kepada bapaknya, bersama-sama dengan bapaknya. Tapi kemudian ketika dia mulai berpikir bahwa di luar sana ada kesenangan yang melebihi dari kesenangan yang dia alami di rumah bapa, di luar sana ada sukacita, keindahan yang melebihi dari keindahan sukacita yang dia alami di rumah bapa. Akhirnya dia tergoda, terpancing untuk pergi keluar dari rumah bapa. Dan kemudian dia mulai mencari kesenangan itu. Dia mulai mencoba menikmati kesenangan itu dengan berpoya-poya, saudara. Tetapi ternyata pada akhirnya apa yang dia lakukan itu berbuahkan penderitaan. Apa yang dia lakukan itu berbuahkan kemelaratan. Ketika dia keluar dari rumah bapa, ketika dia jauh dari bapaknya, akhirnya itu berakibat penderitaan. Ketika dia mencari kesenangan dari dunia, sukacita dari dunia, ketika dia mulai berpikir bahwa sukacita dunia itu lebih indah dari sukacita ketika berada di rumah bapa, dekat dengan bapa, akhirnya itu berbuahkan penderitaan. Saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa dekat dengan Bapa di sorga itulah yang terindah. Tinggal bersama dengan Bapa di sorga itulah yang terindah. Mungkin saudara seringkali juga seperti anak bungsu ini mulai berhalusinasi, mulai menghayal, mulai berpikir bahwa di luar sana ada kesenangan. Ya, memang kalau dilihat dari jauh, terkadang kalau kita lihat orang-orang yang berdosa, mereka tidak memikirkan apa-apa. Mereka tidak perlu mengikuti aturan ini dan aturan itu. Sepertinya kalau kita lihat dari jauh, hidup mereka senang, hidup mereka sukacita, hidup mereka puas. Tetapi sekali lagi saudara, pada akhirnya semuanya itu akan berakhir dengan penderitaan. Anak bungsu itu sudah mengalami, dan setelah dia alami di rumah bapa, dia alami di luar. Ketika dia mencari kesenangan dari dunia, akhirnya yang terbaik adalah kembali kepada rumah bapa, kembali dekat dengan bapa. Dari renungan ini saudara, saya rindu kita merenung, saya rindu kita buat komitmen, saya rindu kita buat keputusan di hati kita bahwa kita tidak akan pernah jauh dari Bapa di sorga. Kita tidak akan pernah meninggalkan Bapa di sorga dan mencari kesenangan dunia demi mendapatkan kesenangan dunia. Karena sekali lagi, kesenangan dunia hanya sepertinya memberikan kesenangan, tetapi pada akhirnya akan berbuahkan penderitaan. Hanya di dekat dengan Bapa, dekat dengan Bapa, di sanalah ada sukacita, di sanalah ada ketenangan yang sejati. Tetaplah hidup dekat dengan Bapa. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sudah terlanjur seperti anak bungsu ini. Saat ini mungkin saudara sedang jauh dari Bapa. Saudara, di kolom-kolom komentar video-video sebelumnya, saya melihat ada beberapa komentar di sana mengatakan, doakan saya supaya saya kembali dekat dengan Bapa. Ya, hari ini mungkin ada saudara yang sedang jauh dari Bapa di sorga, sedang keluar dari rumah Bapa dan selama ini mencoba untuk mencari kesenangan dunia. Saudara, hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara tidak akan menjumpai kesenangan di sana.
karena semuanya itu hanya sepertinya memberikan kesenangan. Kesenangan-kesenangan yang diberikan oleh dunia itu hanya hayalan, saudara. Dan itu begitu pintas, begitu singkat. Hanya dekat dengan Bapa ada kesenangan sejati, ada sukacita yang sejati, ada kedamaian yang sejati. Jika saat ini ada saudara yang sudah terlanjur selama ini mencoba untuk mencari kesenangan dunia, coba renungkan hidup saudara. Coba sadari hidup saudara, apakah saudara menemukan kesenangan itu di sana? Kedamaian yang sejati itu di sana? Anak bungsu itu, dia sampai pada titik yang sangat menjenuhkan. Dia sampai pada titik yang sangat menderita dan sengsara. Sampai akhirnya di ayat 17 dikatakan, ia menyadari keadaannya. Kalau saat ini ada saudara yang sudah terlanjur jauh dari Bapa, saya rindu saudara masuk kepada satu titik, yaitu menyadari keadaan saudara. Apa yang saudara rasakan saat ini? Apa yang saudara alami saat ini? Sadarilah kehidupan saudara. Ketika saudara jauh dari Tuhan, hanya kejenuhan, hanya kekosongan yang akan saudara temukan. Sama seperti anak bungsu itu, dia menyadari keadaannya, dan kemudian dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia seorang anak, saudara, dan di rumah bapaknya ada begitu banyak hamba-hamba, orang-orang upahan. Dan orang-orang upahan itu pun mereka menikmati kesenangan, mereka menikmati keindahan bersama Bapa, kelimpahan bersama Bapa. Sedangkan dia yang adalah anak sedang menderita karena terlanjur berusaha untuk mencari kesenangan dari dunia. Itu sebabnya saat ini kalau saudara, ada saudara yang mengalami itu, sadari keadaan saudara. Dan bukan hanya menyadari keadaan kita, saudara, kalau saudara ada di dalam titik itu hari ini, tetapi apa yang harus dilakukan. Kalau hari ini saudara sudah sadar bahwa ternyata jauh dari Bapa hanya berbuahkan penderitaan, hanya berbuahkan kesengsaraan, hidup saudara gersang, hidup saudara hampa ketika saudara jauh dari Bapa, maka yang perlu saudara lakukan hari ini adalah ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. Hari ini saudara perlu bangkit dan melakukan satu tindakan untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali mendekatkan diri kepada Bapa. Mungkin saudara berkata bahwa saya sudah terlalu berdosa, apakah saya masih layak? Mungkin saudara berkata, saya sudah terlalu kotor, apakah Bapa masih mau menerima saya? Lihat saudara, ketika anak bungsu itu, maka bangkitlah ia, pergi kepada bapanya. Lihat kalimat berikutnya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya. Kenapa kira-kira bapanya melihatnya padahal dia masih jauh? Karena selama ini bapanya masih menanti dan menanti. Selama ini bapaknya menunggu dan menunggu kapan anak ini kembali. Selama ini bapaknya terus menatap ke jalan dari mana anak ini kemungkinan datang. Sehingga ketika anak ini masih jauh pun bapaknya langsung melihat ketika anak ini datang, karena memang dia sedang menanti. Kalau hari ini saudara sedang jauh dari Bapa, dan kalau saudara sadar dan saudara mau bangkit kembali kepada Bapa, dan mungkin ada pertanyaan di hati saudara, apakah aku masih layak? Apakah Bapa masih mau menerima aku? Dengar saudara, Bapa sedang menatap, Bapa sedang menanti, Bapa sedang menunggu kapan saudara kembali. Dan kalau hari ini saudara dengar renungan ini, inilah waktu untuk saudara kembali datang kepada Bapa, dan Dia sedang menanti saudara. Dia sedang menanti saudara. Dan lihat saudara, kembali saya baca ayat 20 itu, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa mengasihi saudara. Ketika dia melihat saudara, keadaan saudara saat ini, apapun dan bagaimanapun hancurnya hidupmu, Bapa berbelas kasihan, hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat saudara. Dan kemudian saudara,
Selanjutnya lihat kalimat itu. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya itulah yang malah berlari mendapatkan anak itu. Bapa di sorga sedang menunggu saudara, sedang menantikan saudara, dan dia mau merendahkan diri untuk merangkul saudara ketika saudara sadar dan mau bangkit datang kepada dia. Lalu kemudian singkat cerita, akhirnya Bapa itu berkata bahwa mari kita berpesta, kenakan pakaian yang terbaik, kenakan cincin bagi dia, lalu kemudian sembelih lembu tambun itu. Saudara lihat betapa dahsyat Bapa yang menantikan anaknya kembali. Gambaran ini diungkapkan bagaimana Bapa mau menerima orang-orang berdosa yang mau datang kepada dia, orang-orang berdosa yang sadar dan mau bangkit dan kembali kepada Bapa. Hari ini kalau mungkin saudara kita sedang ada bersama Bapa dan saudara tetap dekat dengan Bapa, saya mau menegaskan, tetaplah dekat dengan Bapa, karena jauh dari Bapa hanya akan berbuahkan penderitaan. Dan kalau mungkin selama ini saudara ada yang terlanjur jauh dari Bapa, saudara mulai mencari kesenangan dunia, jauh dari Bapa surgawi, saudara tidak lagi memiliki keintiman dengan dia, saudara tidak lagi mengalami keintiman dengan Bapa surgawi. Ini waktunya untuk saudara sadar, karena perjalanan hidup yang sedang saudara jalani hanya akan berbuahkan penderitaan, kekosongan, dan kehampaan. Kembalilah kepada Bapa dan ketahuilah saudara bahwa dia sedang menanti saudara. Dan ketika saudara kembali kepada dia, dialah yang akan merendahkan diri, berlari untuk merangkul saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk tetap dekat dengan dia. Itu sebabnya mari kita ambil keputusan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada saudara yang jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk saudara datang merendahkan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menerima saudara apa adanya. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara, untuk saudara tetap intim bersama dengan Bapa. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan saudara. Biarlah saudara menjadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan,
sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka,
Tuhan kiranya campur tangan dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.